Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini kelas 11 IPS? Sudah benar, Bu. Ya, sebelumnya ada yang udah kenal Ibu belum? Belum. Oke, belum ya, karena memang Ibu ini guru baru di sini. Baru 1 minggu ya Ibu di sini, pantas saja kalian mungkin belum kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rifana Selva Subanda. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Fani. Di sini Ibu ngajar pelajaran ekonomi ya. Oke. Sebelumnya ada yang tanya dulu nggak? Ibu umurnya berapa, Bu? Umur Ibu 23 tahun. Ada lagi? Alamatnya mana, Bu? Ibu alamatnya di Kampung Tengah ya. Cukup? Cukup. Oke, mungkin cukup aja ya anak-anak. Kita akan lanjut ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngasih tahu dulu kalian tentang kontrak pembelajaran ya sama Ibu. Nah, untuk yang pertama itu kalian harus hadir tepat waktu. Ibu nggak suka ya sama orang-orang yang telat yang kayak gitu. Pokoknya Ibu kasih dispensasinya itu 5 menit karena jam pelajaran Ibu ini jam kedua ya. Setelah istirahat nih, biasanya kalau setelah istirahat kalian pada lama-lama gitu di luar, Ibu nggak mau ya, harus hadir tepat waktu. Nah, untuk yang kedua, saat pembelajaran berlangsung itu kalian harus memperhatikan, harus yaitu dan tidak boleh ngobrol. Untuk yang ketahuan ngobrol, silahkan di luar Ibu akan langsung keluarkan kalian ya, tanpa ada basa-basi langsung keluar. Nah, lalu untuk yang ketiga itu tentang pengambilan nilai ya. Untuk pengambilan nilai itu Ibu ngambil 30% itu dari nilai UTS kalian, lalu 50% itu dari nilai UAS, 20%-nya dari nilai tugas, dan 10%-nya dari nilai absensi, kehadiran kalian, seperti itu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja ya, kita ke materi. Nah, untuk materi pertama kita ini di ekonomi yaitu tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu ketenaga kerjaan? Kerja, Bu. Kerja, iya. Siapa namanya? Oka. Ibu catat ya. Oka dapat nih 5 poin dari Ibu. Nah, jadi di konsep ketenaga kerjaan itu kita akan membahas yang pertama ada pengertian ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua akan ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu kita akan membahas juga faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Dan juga kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang terakhir kita akan membahas jenis-jenis tenaga kerja. Nah, tadi kan kata Okta ketenaga kerjaan itu kerja ya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja ya. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya.
Lalu selanjutnya kita akan membahas tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Nah, angkatan kerja itu penduduk usia kerja produktif dari 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Ya, seperti itu ya. Lalu ada kesempatan kerja. Nah, apa sih kesempatan kerja itu? Nah, kesempatan kerja itu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang akan diisi oleh para pencari kerja. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kita kan tadi sudah membahas ada tenaga kerja, ada angkatan kerja, dan satu lagi apa? Ada kesempatan kerja. Oke, kita next ya. Lalu nih, kesempatan kerja di Indonesia dijamin pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak. Seperti itu ya. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, ada usia tenaga kerja. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Lalu yang selanjutnya ada lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat ada jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima ada besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Lalu ada besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Lalu ada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Lalu ada ekspor dan impor yang dilakukan. Lalu ada kebijakan pajak yang dijalankan pemerintah. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Itu ya anak-anak ya. Lalu sekarang kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, untuk menghitung perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja dinyatakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK yang dapat dihitung dengan rumus, yaitu TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia 15 sampai 64 tahun dikali 100. Oke, kita coba ya, kita ke contoh soal nih. Kita coba jika diketahui jumlah angkatan kerja 400 jiwa, penduduk usia kerja 500 juta jiwa, dan jumlah penduduk suatu negara
negara 750 juta jiwa. Hitunglah besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Coba Anissa tolong dijawab. Coba Anissa, berapa hasilnya TPAK-nya? 80 Bu. 80 apa? Persen. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat Anissa. Yeay. Oke, Anissa dapat 5 poin ya dari Ibu. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, yang lain udah paham belum nih tentang hitung TPAK? Paham ya? Mudah ya. Lalu kita akan ke jenis-jenis tenaga kerja. Nah, yang pertama ada menurut sifatnya. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja jasmani. Apa sih tenaga kerja jasmani itu? Nah, tenaga kerja jasmani itu merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya itu seperti supir, montir, seperti itu ya. Itu namanya tenaga kerja jasmani. Lalu yang kedua itu yang menurut sifatnya ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani itu apa? Nah, tenaga kerja rohani itu merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya lebih menggunakan proses pemikiran atau gagasan. Seperti contohnya itu konsultan, manajer, nah seperti itu ya. Nah, jadi yang menurut sifatnya itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama tenaga kerja jasmani. Yang kedua tenaga kerja iya, pintar. Lalu kita yang kedua itu menurut jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Nah, untuk menurut kualitasnya itu ada dibagi 3 ya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Apa sih tenaga kerja terdidik itu? Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contohnya seperti guru, dosen, dokter, seperti itu ya. Coba kalau Ibu masuknya tenaga kerja apa? Terdidik. Iya. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Apa sih tenaga kerja terlatih itu? Nah, tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya. Lalu yang terakhir menurut kualitasnya itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih itu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya, seperti contohnya itu tukang sapu, guru, nah seperti itu. Lalu ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang pada bagian produksi. Lalu yang kedua ada kerja bagian pemasaran. Nah, kerja bagian pemasaran itu atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Lalu yang terakhir ada tenaga kerja umum dan administrasi.
berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Nah, yang terakhir, itu ada tenaga kerja menurut hubungan dengan produk ya. Jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa sih tenaga kerja langsung itu? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Oke, sampai sini paham tentang jenis-jenis tenaga kerja? Paham ya? Oke. Lalu kita akan membahas mengenai angkatan kerja sudah ya tadi. Oke. Kesempatan kerja juga kita bahas. Oke, sepertinya sudah selesai materi untuk materi kerjaan ya. Kita karena ini ada berapa waktu lagi, sisa waktu kita berapa nih? 5 menit Bu. Oh, 5 menit lagi. Iya. Oke, kita kuis dadakan ya. Boleh kuis dadakan. Asik. Semangat ya kuis. Dapat 10 poin yang benar menjawab. Oke, kita kuis. Coba. Ayo, apa? Yang gampang Bu. Boleh, yang gampang. Nih, nggak akan susah-susah ya untuk kuisnya. Karena sama ibu itu nggak ada PR ya. Nggak akan ada PR. Jadi kalian di rumah nggak perlu mikirin ini sih. Nah, coba sebutkan contoh tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani. Ayo, apa? Tenaga kerja jasmani yang menggunakan tenaga fisik pekerjaannya. Oh, saya Bu. Apa? Tukang bangunan. Iya, betul. Tepuk tangan buat Okta. Oke, Okta dapat 10 poin. Sekarang karena Okta sudah dapat, yang belum masih ada satu kesempatan ya. Masih contoh juga tentang tenaga kerja ya. Coba sebutkan contoh tenaga kerja terdidik. Contohnya apa? Guru Ibu. Iya, betul. Dua bisa. Oke, karena ini sisa waktunya tinggal 2 menit lagi. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan tentang ketenaga kerjaan ini. Untuk materi selanjutnya nanti Ibu infokan ke ketua kelas untuk kalian bisa belajar sebelum pembelajaran minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan kelas